Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Miftahul Jannah, SMMSC, selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking kelas A. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Arianti dengan NIM 220211100139. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu isu ekonomi, yakni menghadapi ketidakpastian ekonomi global, tantangan dan peluang untuk masa depan. Pada kali ini juga saya ingin mengajak kita semua untuk melihat lebih dalam tentang situasi ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini, serta bagaimana kita dapat memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan perubahan yang positif. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah menyaksikan berbagai krisis yang mengguncang stabilitas ekonomi global, mulai dari pandemi COVID-19, perubahan iklim yang ekstrim, hingga ketegangan geopolitik yang menimbulkan ketidakpastian di berbagai sektor. Semua ini telah membawa dampak yang signifikan terhadap perekonomian global, termasuk negara kita sendiri, negara Indonesia. Namun sebelum kita terlalu larut dalam kekhawatiran, mari kita juga menyadari bahwa setiap krisis membawa peluang. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak inovasi dan perubahan besar yang justru lahir dari masa-masa sulit. Oleh karena itu, daripada hanya melihat tantangan, mari kita fokus pada bagaimana kita dapat mengubah tantangan ini untuk menjadi kesempatan untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa isu utama yang perlu kita bahas dalam konteks ekonomi saat ini. Yang pertama ada krisis energi. Krisis energi pada saat ini sedang melanda dunia. Kita semua tahu bahwa ketergantungan bahan bakar fosil telah menjadi isu utama yang menyumbang pada ketidakstabilan ekonomi global. Harga minyak dan gas yang fluktuatif seringkali menjadi penyebab utama inflasi di banyak negara. Selain itu, kita juga dihadapkan pada fakta bahwa cadangan bahan bakar fosil semakin menipis, sementara permintaan energi terus meningkat. Ini menciptakan tekanan besar pada perekonomian, terutama bagi negara-negara yang bergantung pada impor energi. Namun, di balik tantangan ini, ada peluang besar untuk bertransisi menuju energi terbarukan. Energi matahari, angin, dan biomasa adalah beberapa alternatif yang dapat kita manfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pemerintah perlu mempercepat investasi di sektor ini dan memberikan insentif kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang energi terbarukan. Selain itu, kita juga perlu mendorong riset dan pengembangan teknologi untuk memastikan bahwa energi terbarukan dapat menjadi solusi yang berkelanjutan dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan langkah ini, kita tidak hanya berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim, tetapi juga memastikan ketahanan energi nasional di masa depan. Kemudian isu yang kedua, kita membahas tentang inflasi yang saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar masyarakat. Inflasi tidak hanya menyebabkan harga barang-barang kebutuhan pokok semakin melonjak, tetapi juga menggerus daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan menengah ke bawah. Ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena inflasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kenaikan harga energi, gangguan rantai pasokan global, hingga kebijakan moneter yang diambil oleh negara-negara besar. Sebagai respon terhadap inflasi ini, pemerintah perlu melakukan kebijakan fiskal yang bijaksana. Subsidi pada barang-barang kebutuhan pokok dan energi sangat diperlukan untuk meringankan beban masyarakat. Tetapi hal ini harus dilakukan dengan perhitungan yang matang agar tidak membebani anggaran negara terlalu besar.
Di sisi lain, kita juga perlu mendorong pertumbuhan sektor-sektor produktif seperti pertanian, manufaktur, dan industri kreatif untuk meningkatkan pasokan barang di pasar. Dengan cara ini, kita dapat mengatasi masalah inflasi dari sisi produksi, bukan hanya dari sisi permintaan. Lebih lanjut, pemerintah dan sektor keuangan harus berkolaborasi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter yang diambil oleh bank sentral harus bertujuan untuk menstabilkan ekonomi. Kita perlu memastikan bahwa suku bunga dan kebijakan kredit dapat mendukung investasi, terutama di sektor-sektor yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain dua isu besar tadi, kita juga tidak bisa mengabaikan revolusi teknologi yang saat ini sedang mengubah wajah ekonomi global. Era digital telah membawa kita pada perubahan yang sangat cepat dan mendalam di berbagai sektor. Teknologi informasi, kecerdasan buatan, big data, hingga blockchain merupakan beberapa contoh inovasi yang telah dan akan terus mempengaruhi cara kita menjalankan bisnis, berinteraksi dengan pasar, hingga mengelola keuangan. Dalam konteks ini, kita melihat bahwa ekonomi digital menawarkan peluang yang sangat besar. Indonesia dengan populasi muda yang melek teknologi dan pasar yang besar memiliki potensi untuk menjadi pusat ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Kita telah melihat bagaimana startup teknologi lokal berkembang pesat, menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan dinamis. Dari e-commerce hingga vintage, dari edutech hingga healthtech, sektor-sektor ini tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Namun di balik semua peluang ini, ada tantangan besar yang harus kita hadapi, yaitu kesenjangan digital. Di banyak wilayah, terutama di daerah terpencil dan pedesaan, akses terhadap teknologi masih sangat terbatas. Ini menciptakan kesenjangan yang cukup besar antara yang memiliki akses ke ekonomi digital dan yang tidak. Untuk itu, pemerintah bersama sektor swasta harus bekerja keras dalam membangun infrastruktur digital yang merata di seluruh pelosok negeri. Tanpa infrastruktur yang memadai, kita akan sulit memanfaatkan sepenuhnya potensi ekonomi digital yang ada. Selain itu, kita juga memperhatikan kesiapan sumber daya manusia. Transformasi digital membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan baru, terutama dalam bidang teknologi informasi, analisis data, dan manajemen digital. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan vokasional harus menjadi prioritas untuk menghadapi tantangan ini. Kita tidak hanya memerlukan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga investasi besar dalam pengembangan SDM. Di tengah semua ketidakpastian global yang kita hadapi, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik, ada satu hal yang pasti, kita harus beradaptasi. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa yang mampu beradaptasi dengan perubahan adalah bangsa-bangsa yang mampu bertahan dan tumbuh. Oleh karena itu, saya ingin menekankan bahwa tantangan ekonomi global ini bukanlah akhir dari segalanya. Sebaliknya, ini adalah awal dari era baru di mana kita dituntut untuk lebih inovatif, lebih berani mengambil keputusan, dan lebih terbuka terhadap perubahan. Dengan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, saya yakin kita dapat menghadapi tantangan ini dengan kepala tegak. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi yang lebih kuat, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan demi kesejahteraan kita semua. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.